Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda sekalian pada hari ini. Kita akan pertemuan pada hari ini kita akan membahas tentang, ada yang tahu materi pokok kita pada hari ini? Timpang sosial. Itu tentang dampak dan upaya timpang sosial pada hari ini. Jadi sebelum masuk pada pelajaran kita ini, terlebih dahulu dan persiapkan berdoa dulu kepada Ayub. Silakan. Baik, terima kasih kepada saudara Ayub. Selanjutnya kita akan mengecek kehadiran Anda semua. Diharapkan didengarkan dan disimak baik-baik. Ayo, Yodi. Baik. Terima kasih. Selanjutnya kita akan masuk kepada pelajaran hari ini. Jadi sebelum masuk, kita memberikan sedikit motivasi pada hari ini sebelum pelajaran. Ayo, sudah sarapan pada pagi tadi? Sebelum berangkat sudah sarapan? Jadi sudah Pak. Jadi untuk kedepannya yang sarapan biarkan sarapan agar pembelajaran kita dapat fokus berjalan pada hari ini dan selanjutnya. Yang untuknya sudah sarapan, alhamdulillah. Dan untuk ibadah sholat 5 waktu diharapkan dilaksanakan dan dikerjakan sebagai umat muslim laksanakan. Selanjutnya kita masuk kepada pelajaran kita pada hari ini. Itu tentang ketimbangan manusia, ketimpangan ketimpangan sosial. Dampak. Jadi materi pokok kita pada hari ini itu tentang ketimpangan sosial. Sebelum masuk pada materi kita hari ini, terlebih dahulu membahas tentang materi kita pada tema sebelumnya, yaitu tentang faktor-faktor ketimpangan sosial, struktural dan kultural. Secara garis besar materi kita pada pertemuan sebelumnya tentang faktor-faktor ketimpangan sosial. Selanjutnya kita akan masuk pada materi inti pada tema kita kali ini, itu tentang dampak sosial.
materi kita itu dampak lingkungan sosial dan upaya mengatasi ketimpangan sosial. Jadi Pak menjelaskan dulu terlebih dahulu tujuan kita belajar kita hari ini untuk menjelaskan dampak ketimpangan sosial. Jadi Bapak berharap penjelasan hari ini Anda dapat menjelaskan dampak ketimpangan sosial dan mengidentifikasi upaya mengatasi ketimpangan sosial. Apa saja dampak-dampaknya? Kriminalitas, jual demandnya, jual usaha, hingga monopoly. Kemiskinan, 5 pembentukan moral, 6 pertimbangan keluarga alam, pencemaran lingkungan alam. Jadi dampak lingkungan sosial itu ada 6. Barangkali ada yang sampaikan selain namanya, ada dampak yang selainnya? Ada Pak. Jadi kriminalitas ini adalah Merugikan korban dan juga menyalahgunakan korban. merugikan Korban, suatu bentuk perbuatan atau tindaku yang merugikan korban yang dilakukan masyarakat. Merugikan korban juga merugikan masyarakat. Jadi ketimpangan sosial, dampak ketimpangan sosial itu ada 6. Kriminalitas, merugikan korban masyarakat. Contohnya seperti yang ada di kota-kota besar. Ya, begal seperti yang ada di kota besar seperti di Jakarta, Bandung, Surabaya, Makassar, Padang juga ada seperti begal, tawuran pelajar, pusering. Itu termasuk pada kriminalitas ketimpangan sosial. Selanjutnya namanya jiwa wirausaha. Dan ini dialami oleh UMKM seperti dagang-dagang kecil. COVID-19 saat sekarang ini seperti pedagang bakso, pedagang soto, pedagang mainan anak-anak, monopoli penguasaan pasar. Ini terjadi pada satu sektor yang menguasai seperti PT KAI, Telkom, PLN. Tempat kemiskinan. Jadi maksudnya itu kurang mampu memenuhi kebutuhan hidup, kemiskinan. Dan saat ini di Indonesia banyak terjadi kemiskinan, khususnya di daerah terpencil yang belum tersalurkan bantuan. Selanjutnya kemerosotan moral. Ini terjadi banyak anak-anak muda narkoba, mabuk, ekstasi, sesat amino, alkohol, minuman keras, dan terdapat pada kemerosotan moral, perilaku yang dari yang baik jadi negatif. Pencemaran lingkungan alam, mereka membuang sampah sembarangan.
Itu adalah termasuk kepada dampak ketimpangan sosial. 6. Dampak ketimpangan sosial. Selanjutnya kita masuk kepada upaya mengatasi ketimpangan sosial. Jadi mengidentifikasi upaya mengatasi ketimpangan sosial. Barangkali ada yang mau menyampaikan? Tentukan masalah yang akan dicari solusinya. 2. Identifikasi faktor-faktor penyebab supaya timbul. 3. Cari beberapa alternatif solusinya. 4. Pilih yang paling penting yang harus diselesaikan dahulu dan kemudian dilanjutkan ke solusi berikutnya. Jadi ada 4 upaya. Tentukan masalah terlebih dahulu. Yang kedua tuh identifikasi masalahnya. Yang ketiga tuh cari solusi alternatif agar dapat menyelesaikan masalah tersebut. Yang keempat, pilih solusi yang paling penting yang harus diselesaikan dahulu. Dan 4 upaya itu dalam menyelesaikan masalah ketimpangan sosial. Jika kita lihat kepada Indonesia saat ini, ada beberapa upaya yang disampaikan. Yang pertama, kebijakan pemerintah. Kebijakan. Kedua, Bank Dunia. 3, BPPD. Jadi kebijakan pemerintah ini, jadi upaya mengatasi ketimpangan sosial di Indonesia itu ada kebijakan pemerintah seperti undang-undang Nomor 39 Tahun Hak Asasi Manusia atau HAM. dan ini salah satunya kebijakan pemerintah, Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia. Yang kedua, Bank Dunia ini bergerak di bidang investasi. Yang ketiga, BPPD, pemeriksaan. Jadi ada 3 upaya mengatasi ketimpangan sosial. Barangkali yang dari materi yang Bapak sampaikan ada yang belum dipahami, ada yang belum mengerti, silakan ditanyakan. Ini namanya Wirausaha. Jadi maksud dari namanya juga wirausaha ini adalah UMKM, contohnya seperti COVID, Corona, seperti orang dagang-dagang, pedagang soto, pedagang kecil, pedagang keliling, yang mengalami melemahnya karena pemasukan tidak ada sebab COVID, karena dilarang berkumpul. Nah, salah satu contohnya itu dampak pada UMKM. Jadi adakah yang bertanyakan? Pak, ada Pak. Apa yang maksud Pak penjamanan keuangan? Penjamanan keuangan ini adalah masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Itu adalah termasuk pada dampak ketimpangan sosial. Iya Pak. Barangkali ada materi yang belum dipahami. Sudah paham semuanya Pak. Baik. Jadi Bapak akan memberikan beberapa gambar. Nanti dari gambar-gambar yang Bapak berikan ini Anda dapat mengidentifikasi sesuai dengan materi yang ada di penulis disuarakan. Jadi Bapak berhak dapat mengidentifikasi sebelumnya untuk mengamati gambar-gambar tersebut dan sesuaikan dengan materi yang ada di papan tulis. Bapak kasih waktu untuk beberapa menit untuk mengamati gambar tersebut. Apakah Anda siap? Siap Pak. Untuk menyesuaikan gambar yang ada di depan? Kepada ayo, silakan.
Baik, terima kasih kepada untuk upaya mengatasi ketimpangan sosial. Silakan. Iya, Pak. Baik, terima kasih kepada Anda yang telah menyesuaikan dengan versi gambar yang telah Bapak suruh. Kita bahas sama-sama. Selanjutnya sekaligus untuk menyimpulkan itu kriminalitas ini gambarnya orang yang sedang kena begal. Kedua, memang jiwa usaha yang terjadi pada pelaku usaha kecil penjual satu Madura. Ini gambar. Yang ketiga itu monopoli pengusaha pasar yang dikuasai oleh 3 PLN, Telkom dan PT KAI. 4 kemiskinan, kurangnya kebutuhan hidup. Dan ini nih kemiskinan dari diri tetapi. Kelima, kemerosotan moral, mabuk, narkoba. Ini anak-anak muda yang sedang mengadopsi alkohol dan zat-zat pencemaran lingkungan alam. Ini Buang sampah sembarangan. limbah pabrik. Selanjutnya itu upaya mengatasi ketimpangan sosial. Tentunya kebijakan pemerintah dari Kementerian Tenaga Kerja, itu Menteri Bidang Sosial, itu tentang bersama Undang Kerja dan Buruh Sejahtera. Dan RUU Perubahan Undang-Undang 13 tahun 98 tentang kesejahteraan sosial, Menteri Sosial, Kementerian Bangsa. Yang ketiga itu BPBD, dia buku pegangan yang ketentuan pemeriksaan keuangan. Itu Badan Pengelola Pajak, contohnya Kota Palembang. Dan itulah materi yang dapat sampaikan sesuai dengan gambar yang telah Anda identifikasi. Barangkali ada materi yang belum dijelaskan atau yang belum dimengerti, belum dipahami. Ya, Pak. Pak, apa yang maksud Pak kebijakan pemerintah itu, Pak? Kebijakan pemerintah ini adalah undang-undang yang mengatur agar tidak terjadi ketimpangan sosial terjadi. Iya, iya, Pak. Kebijakan pemerintah sepertinya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Hak Asasi Manusia. Jadi misalnya terjadi ketimpangan sosial dengan adanya undang-undang maka dapat teratasi. Iya, Pak. Jadi berdasarkan materi, apakah Anda sudah paham? Baik, terima kasih. Berhubung sebelum berakhir, Pak memberi tugas di LKPD nanti tugas Pak Filipin Anda dapat selesaikan dan kumpulkan minggu depan tugas tersebut. Berhubung waktu kita selesai menunjukkan berakhir, terlebih dahulu kepada Ayo dipersilakan untuk mengakhiri pelajaran kita, untuk disiapkan. Siap, Gap. Mas Gap. 3 Gap, sudah online. Doa selesai. Baik, pembelajaran kita telah berakhir. Untuk itu Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.